Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekanku semua para petani di seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi di channel Ahi An TV. Baiklah rekanku semua, kali ini saya ingin mereview satu lagi request dari rekan kita yang berkomentar tentang perbedaan penanaman jahe dengan menggunakan bibit rimpang langsung dan juga bibit semaian. Pada umumnya tentunya penanaman jahe memang bisa kita lakukan dengan dua bibit ini, yaitu bibit yang sudah kita semai terlebih dahulu dan bibit yang langsung kita ambil dari rimpang. Namun di sini tentu untuk kedua bibit ini tentu ada perbedaan tersendiri. Kalau kita menggunakan penanaman bibit langsung dari rimpang yang kita tanam di lahan, ini tentu akan beresiko hanya sedikit, yaitu akan tumbuh dengan tidak merata. Karena dari bibit ataupun bibit jahe yang akan kita tanam di lahan ini tentu memiliki daya tumbuh dan memiliki zat tumbuh yang berbeda. Ini kita beresiko apabila kita langsung tanam di lahan dengan menggunakan bibit dari rimpang. Ini akan tumbuh dengan tidak merata. Ada yang sudah tumbuh dan lebih tinggi dan ada yang masih baru tumbuh. Ini biasa karena dari setiap bibit ini rekanku semua memiliki daya tumbuh yang berbeda. Jadi untuk mengantisipasi itu kita bisa tanam menggunakan bibit rimpang di lahan. Dan bagaimana caranya agar tumbuh bisa merata? Di sini kita bisa lakukan trik ini, yaitu bibit rimpang yang akan kita tanam di lahan langsung. Ini harus kita rendam terlebih dahulu minimal 30 menit ataupun sampai 1 jam. Yang pertama dengan obat perangsang akar tentunya. Obat perangsang akar ini adalah di sini salah satunya adalah merek Growington, dan masih banyak obat-obat perangsang akar yang lainnya yang berfungsi sama. Untuk mendapatkan bibit perangsang akar ini kita cukup tanya ke toko-toko pertanian, maka akan disediakan walaupun mereknya berbeda-beda. Ini yang fungsinya adalah agar bibit rimpang yang akan kita semai ini memiliki daya tumbuh yang sama. Berarti bibit yang akan kita tanam langsung di lahan dengan menggunakan bibit rimpang ini kita harus rendam terlebih dahulu minimal 30 menit sampai dengan 1 jam dengan obat perangsang akar, yaitu caranya kita masukkan ke dalam air 1 bak dan kita beri 2 sendok sampai 3 sendok makan, ini tergantung dari kapasitas yang akan kita semai, air. Lalu kita rendam bibit yang akan kita jadikan rimpang, yang akan kita jadikan bibit dan akan kita tanam langsung di lahan. Ini fungsinya agar bibit kita memiliki daya tumbuh yang sama, perangsang tumbuh yang sama. Apabila satu di antara bibit ini tidak memiliki daya tumbuh yang sama, maka akan sama dengan kita rendam dengan obat perangsang akar. Ini beresiko apabila kita tanam di lahan, maka besar kemungkinan dia akan tumbuh dengan merata dan sama. Jadi perbedaannya hanya itu. Kalau kita tanam dengan bibit yang sudah kita semai, tentu dia akan tumbuh bersamaan, ketinggian dan besarnya tanaman akan merata. Tapi apabila melalui rimpang tanpa kita melakukan proses perendaman dengan obat perangsang akar, maka dia akan tumbuh tidak merata. Hanya itu perbedaannya rekanku semua. Begitu juga yang akan kita tanam di polybag, caranya sama. Apabila kita ingin menanam rimpang langsung, ini harus kita rendam terlebih dahulu dengan obat perangsang akar dan obat anti jamur. Yang ini fungsinya adalah untuk mencegah atau membasmi bibit-bibit penyakit yang sudah dibawa oleh rimpang apabila ada. Dan obat perangsang akar ialah biar mempercepat proses tumbuhnya akar, karena proses pertumbuhan tanaman jahe ini berawal dari akar. Ketika sudah melakukan pengakaran, maka tunas akan muncul. Jadi perbedaan kita menggunakan bibit semaian dan bibit rimpang ini langsung, ini hanya pada proses tumbuh rekanku semua. Jadi apabila kita sekali lagi kita lakukan penanaman di area lahan terbuka tanpa melalui proses semai, risikonya hanya akan tumbuh tidak merata. Jadi ini bisa kita siasati dengan cara kita rendam yang pertama dengan obat perangsang akar yang kita campur dengan fungisida ataupun obat anti jamur. Dan untuk obat anti jamur di sini kita bisa menggunakan D10 dan juga antrakol. Ini untuk bak 1 bak air berkapasitas 10-15 liter. Ini bisa kita gunakan 3 sendok makan dari antrakol ataupun D10 salah satunya saja. Dan kita campur dengan 2-3 sendok makan juga
obat perangsang akar ini hanya salah satu dari obat tersebut dan masih banyak merek-merek yang lain. Dan di sini apabila kita terkendala rekanku semua dengan obat perangsang akar ini, kita bisa gunakan bahan alami yaitu dengan menggunakan bawang merah, yaitu kalau untuk kapasitas air 1 bak kita bisa gunakan bawang merah segenggam, lalu kita haluskan dan kita campur dengan air, lalu kita rendam bibit kita yang akan kita jadikan bibit dan dicampur dengan fungisida. Karena bawang merah sama fungsinya ialah sebagai obat perangsang akar dan perangsang tumbuh. Baiklah rekanku semua, jadi perbedaan penanaman rimpang dan penanaman bibit semayan hanya pada proses tumbuh. Tetapi itu bisa kita siasati bagaimana tumbuhnya bisa merata dengan cara perendaman obat perangsang akar. Semoga tip ini sedikit bisa bermanfaat dan menjawab dari pertanyaan rekan-rekan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya pada channel ini dengan cara like dan subscribe tulisan berwarna merah pada pojok bawah kanan, tanda kita telah mensupport channel ini agar kita terus mampu berkembang dan terus berbagi info-info penting tentang dunia pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.